Jam 2 malam, ada yang ngetok pintu kamar kos gue. Dan dia manggil nama gue, pakai suara ibu kos. Masalahnya, di saat yang sama, ibu kos gue lagi nelpon sambil nangis. Dan cuma bilang satu hal, "Mas, kalau ada yang ngetok jangan dibuka ya. Karena yang di depan pintu bukan saya." Halo teman-teman, selamat datang di Javanox, tempat di mana trauma selalu punya suara. Kalau kalian ingin terus mendengar kisah misteri, pengalaman menyeramkan, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan, silakan subscribe Javanox. Karena di sini akan selalu ada cerita baru 4 kali dalam seminggu. Dan malam ini, satu cerita lagi akan dimulai. Cerita malam ini dikirim oleh seseorang yang beberapa tahun lalu pernah merantau ke Jawa Tengah di salah satu kota yang cukup terkenal. Beberapa nama, lokasi, dan identitas telah disamarkan atas permintaan pengirim cerita. Untuk mempermudah cerita, kita akan menyebut pengirim cerita ini sebagai Benny. Kejadian ini dialaminya pada tahun 2017. Waktu itu, Benny baru pindah kerja. Gaji masih kecil, belum cukup buat ambil kontrakan bagus. Jadi satu-satunya pilihan ya kos murah. Dan kata Benny, dia nemu satu tempat, murah banget, bahkan terlalu murah. Kamarnya lumayan besar, kasur ada, lemari ada, kamar mandi dalam, listrik aman, dan dekat tempat kerja. Tapi anehnya, waktu Benny tanya, "Bu, kok murah banget?" Ibu kosnya cuma senyum kecil. Dan ibu kosnya memang sudah sedikit tua, badannya kurus. Dan dengan pelan ibu kos itu menjawab, "Soalnya banyak yang gak betah." Benny pikir, paling karena panas atau air jelek, biasa, namanya juga kos murah. Tapi pas mau masuk kamar, ibu kos tiba-tiba ngomong lagi. Nada suaranya berubah, lebih pelan, lebih serius. "Mas, kalau malam denger orang nangis di lorong, gak usah dicek." Benny langsung bingung. Setelah itu, ibu kos melanjutkan perkataannya lagi. "Sama kalau jam 2 malam, ada yang ngetok pintu, jangan pernah dibuka." Benny langsung ketawa kecil, kirain bercanda. "Loh, kenapa bu?" Tapi ibu kos gak ketawa. Dia cuma bilang, "Pokoknya jangan, walaupun yang manggil suara orang yang kamu kenal." Awalnya Benny gak terlalu mikirin omongan ibu kos, karena jujur, kedengarannya absurd atau membingungkan. Masa iya ada aturan jangan buka pintu jam 2 malam? Kayak cerita buat nakut-nakutin anak baru aja. Hari pertama, semua terasa normal. Kosannya sederhana, bangunan lama, cat dinding mulai pudar, lorong panjang, lampunya kuning redup. Kalau malam, suasananya terlalu sepi. Sepi yang menurut Benny sedikit aneh. Padahal penghuninya lumayan banyak. Ada sekitar 8 kamar. Tapi kata Benny, jarang banget lihat orang ngobrol. Jarang ada yang nongkrong. Jarang ada suara TV. Semua kayak buru-buru masuk kamar. Dan anehnya, setelah jam 10 malam, lorong kos langsung kosong. Sunyi banget. Kayak bangunan itu ditinggal semua orang. Waktu itu, Benny menempati kamar nomor 6, tepat di ujung lorong. Dan di sebelahnya ada satu kamar lagi, nomor 7. Tapi aneh, karena selama beberapa hari, Benny gak pernah lihat orang keluar masuk. Padahal, kadang malam kedengaran suara dari dalam. Pelan, kayak suara kursi digeser. Kadang suara orang jalan. Kadang kayak ada orang ngomong sendiri. Tapi tiap pagi, kamarnya selalu sepi. Pintunya tertutup, lampu mati. Suatu sore, Benny sempat nanya ke penghuni lain, "Mas, kamar 7 itu siapa ya?" Orang itu langsung diam. Mukanya berubah sedikit. Lalu jawab pendek, "Maaf mas, saya nggak tahu. Mending mas juga begitu. Nggak perlu tahu siapa di sana." Habis itu, langsung masuk kamar, nutup pintu. Malam itu, sekitar pukul 1:43 waktu dini hari, Benny masih belum tidur. Padahal, besok hari pertama kerja. Dia merasa gugup. Dia cuma rebahan, main HP, kipas muter pelan, suara motor lewat sesekali terdengar dari jauh. Normal, sampai tepat pukul 1:58 atau hampir sekitar jam 2, lampu lorong depan kamar tiba-tiba mati. Padahal sebelumnya nyala. Benny masih belum mikir aneh.
paling hemat listrik. Lalu suasana jadi aneh, terlalu sunyi, seperti ada sesuatu yang janggal. Dan beberapa menit kemudian, dari lorong terdengar suara pelan, kayak orang jalan, kayak sandal diseret melewati lorong. Benny langsung lihat HP dan waktu menunjukkan pukul 2 dini hari. Entah kenapa, dia langsung ingat omongan ibu kos. Kalau jam 2 malam ada yang ngetok pintu, jangan pernah dibuka. Benny ketawa kecil sendiri, masih mikir logis. Paling penghuni kamar lain sedang mabuk, atau orang salah kamar, sampai suara langkah itu berhenti tepat di depan kamar. Sunyi beberapa detik, lalu tok, tok, ketukan pelan, sopan, kayak orang biasa. Benny diem, masih nunggu. Lalu terdengar suara perempuan tua, pelan dari luar pintu. "Mas, udah tidur?" Benny langsung kenal suara itu. Itu suara ibu kos. Tapi anehnya, kenapa ibu kos keliling jam 2 pagi? Benny langsung bangun, duduk, masih setengah bingung. Karena suara di luar jelas banget. Itu suara ibu kos. Pelan, lembut, persis. "Mas, buka bentar." Benny langsung lihat HP. Pukul 2:03 dini hari. Dia mulai agak-agak nyaman. Karena buat apa ibu kos keliling jam segini? Dan kenapa nadanya aneh? Pelan banget, kayak orang lagi nahan sesuatu. Benny hampir jawab, tapi tiba-tiba dia ingat lagi kalimat terakhir ibu kos. "Jangan pernah dibuka, walaupun suara di luar itu kedengaran kayak orang yang kamu kenal." Tubuh Benny langsung dingin, dan di luar suasana masih sunyi. Lalu, tok, tok. Kali ini lebih pelan, lebih sabar. Lalu suara itu muncul lagi, persis suara ibu kos. "Mas, buka ya. Ibu cuma mau ngomong bentar." Benny nggak jawab. Entah kenapa, dadanya mulai nggak enak. Karena ada sesuatu yang terasa salah. Nada bicaranya, cara ngomongnya, terlalu tenang, kayak bukan orang biasa. Dan tepat saat itu, HP Benny bunyi. Benny langsung refleks kaget. Layar nyala, nama kontak muncul. Ibu kos. Benny langsung bengong. Karena kalau ibu kos nelpon, siapa yang ada di luar pintu? Tangan Benny mulai dingin, gemetar. Pelan dia angkat telepon. Suara ibu kos langsung masuk. Terdengar panik, berbisik, pelan banget. "Mas, jangan dibuka." Tubuh Benny langsung membeku. Karena suara di telepon beda. Ini suara ibu kos yang asli. Dan ibu kos langsung ngomong cepat, setengah berbisik. "Dia lagi di depan pintu ya?" Benny nggak bisa jawab. Karena tepat saat itu dari luar kamar, suara perempuan tadi muncul lagi. Persis. Tapi sekarang nadanya berubah. Sedikit lebih rendah, lebih dingin. "Mas, kok nggak dibukain?" Benny langsung nutup mulut. Nafasnya mulai pendek. Karena sekarang suara di luar udah nggak sepenuhnya kayak ibu kos. Masih mirip, tapi ada sesuatu yang aneh. Kayak suara orang yang berusaha meniru, tapi nggak sempurna. Lalu ketukan itu datang lagi, lebih keras. Tok, tok, tok. Dan kali ini suara di luar mulai berubah. Pelan, serak, kayak marah. "Mas, aku tahu, kamu belum tidur." Di telepon, ibu kos langsung bilang cepat, sangat pelan, hampir nangis. "Jangan jawab, jangan lihat bawah pintu, apapun yang terjadi, jangan dilihat." Dan bodohnya, karena penasaran, Benny malah mengintip ke bawah pintu kamar. Awalnya gak ada apa-apa, gelap, sunyi. Lalu ada sesuatu bergerak, berhenti tepat di depan celah bawah pintu. Benny langsung gak bisa nafas, karena yang terlihat bukan kaki, bukan sendal, bukan bayangan orang berdiri, tapi sesuatu seperti orang merangkak dan kepalanya miring, kayak lehernya patah. Lalu pelan, sangat pelan, suara dari luar berubah jadi bisikan, deket banget, persis di depan pintu. "Mas, aku masuk ya." Benny langsung mundur, tubuhnya dingin, jantungnya nggak karuan. Karena yang ada di bawah pintu nggak mungkin manusia berdiri. Posisinya salah, kayak sesuatu itu sedang nempel ke lantai, merangkak, dan kepala itu masih miring, terlalu miring. Diam nggak bergerak, tapi kayak lagi ngeliat ke arah dalam kamar. Lalu pelan, suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih kecil,
Tapi sekarang udah gak kayak ibu kos, kayak suara orang yang tenggorokannya rusak. "Mas, dingin, buka bentar aja." Benny langsung mundur sampai nabrak kasur. Di telepon, ibu kos masih tersambung. Nafasnya kedengaran berat. Lalu dia ngomong cepat, setengah berbisik. "Jangan ngomong, jangan gerak. Kalau dia tahu kamu masih bangun, dia gak bakal pergi." Di luar pintu, sunyi beberapa detik. Lalu suara itu muncul lagi, lebih dekat, lebih pelan. Tapi sekarang bukan lagi suara ibu kos, suara perempuan muda. Serak, patah, kayak habis nangis lama. "Benny." Tubuh Benny langsung dingin, karena dia gak pernah kasih tahu nama lengkap ke siapa-siapa di kos itu. Lalu suara itu lanjut, hampir berbisik, "Aku sendirian, boleh masuk?" Dan tepat saat itu, sesuatu pelan-pelan mulai nyoba buka gangga pintu. Ceklek, ceklek, ceklek. Benny langsung nangis karena dia sendirian, gak tahu harus ngapain. Di telepon, ibu kos cuma bilang, "Tahan, jam 2 lewat sedikit biasanya dia pergi." Dan benar, sekitar jam 2 lewat 17 menit dini hari, semua tiba-tiba berhenti. Gak ada suara, gak ada ketukan. Kos kembali sepi dan tenang. Tapi Benny gak tidur sama sekali sampai subuh. Keesokan paginya, Benny langsung nanya ke ibu kos, "Bu, itu siapa?" Beberapa detik ibu kos diam lama, kayak ragu mau menjawab. Lalu pelan, dia bilang, "Dulu ada anak kos di kamar 07. Tubuh Benny langsung dingin. Ibu kos lanjut ngomong, "Anak perempuan, perantau, udah lama tinggal di sini. Katanya anak itu baik, pendiam, jarang keluar. Tapi suatu malam, dia pulang kerja sangat malam, sekitar jam 2. Dan waktu sampai, ada yang ngetok pintunya. Katanya suara ibunya sendiri, manggil dari luar. Padahal ibunya tinggal beda pulau. Dan malam itu, anak itu ngebuka pintu. Besok paginya, kamar 7 gak kebuka, dipanggil gak jawab. Sampai akhirnya, ibu kos buka paksa, dan ditemukan anak itu duduk di pojok kamar. Diam, kaku, mata terbuka. Tapi anehnya, ekspresi mukanya kayak orang ketakutan banget. Dan satu hal yang sampai sekarang ibu kos gak pernah lupa, di lantai kamar ada bekas basah, kayak sesuatu baru masuk dari luar. Mendengar cerita itu, Benny langsung bilang, "Bu, saya pindah aja." Tapi sebelum pergi, ibu kos ngomong satu hal yang sampai sekarang masih bikin Benny gak nyaman. "Mas, kalau nanti jam 2 malam ada yang ngetok pintu di tempat lain, jangan langsung dibuka." Ibu kos pelan-pelan senyum kecil, kayak orang yang udah terlalu sering takut, lalu bilang, "Kadang dia suka ikut penghuni baru." Awalnya Benny pikir ibu kos cuma nakut-nakutin, karena jujur, setelah pindah semuanya terasa normal. Kos baru lebih ramai, lebih terang, dekat jalan besar, gak sesepi tempat lama. Dan selama beberapa hari, gak ada kejadian aneh, gak ada ketukan, gak ada suara, gak ada apa-apa. Sampai malam keempat, waktu itu Benny pulang lembur. Seluruh badan terasa capek banget. Sampai kos sekitar jam 1 lewat 40 menit dini hari. Dia langsung mandi, rebahan, main HP, lalu ketiduran. Dan sekitar jam 2 lewat 13 menit dini hari, Benny kebangun. Bukan karena suara, bukan karena mimpi, tapi karena kamarnya dingin banget. Padahal kipas mati, tapi dinginnya aneh. Benny langsung buka mata, masih setengah ngantuk. Dan saat itu, dia sadar satu hal, pintu kamar kosnya kebuka sedikit. Padahal sebelum tidur, dia yakin banget udah ngunci pintu kamarnya. Tubuh Benny langsung gak enak. Tapi dia masih berusaha mikir logis. Paling lupa ngunci atau kebuka sendiri. Sampai dari luar kamar terdengar suara. Seret. Kayak sandal diseret. Pelan, lambat, persis kayak malam itu. Tubuh Benny langsung merinding. Karena dia langsung ingat lorong kos lama. Jam 2 pagi, ketukan pintu. Dan tepat saat itu, suara perempuan muncul. Serak. Tapi sekarang persis suara ibunya. "Ben, udah tidur?" Tubuh Benny langsung kaku, karena ini gak mungkin. Ibunya jelas ada di rumah. Dan tiba-tiba pintu kamar mulai kebuka sendiri. Keret,
Sedikit sampai ada seseorang berdiri di celah pintu. Diam, berambut panjang, basah, kepalanya miring. Tapi yang bikin Benny hampir pingsan, wajahnya menyeramkan. Dia pucat, matanya lebar, dan matanya gak berkedip sama sekali. Lalu sosok itu pelan senyum, mulutnya kebuka terlalu lebar, dan ngomong pelan, "Ben, kok pindah?" Tubuh Benny gak bisa gerak, kayak semua badannya berat. Dan tepat sebelum sosok itu masuk, tiba-tiba dari kamar sebelah terdengar suara pelan, samar, kayak orang lagi ngaji. Bukan kayak ceramah, cuma suara seseorang yang mungkin habis sholat malam dan baca ayat Al-Quran dengan suara pelan. Biasa, normal. Tapi entah kenapa, udara yang tadi dingin banget, pelan mulai terasa normal. Dan sosok di depan pintu langsung diem, kayak lagi dengerin sesuatu. Mukanya perlahan berubah, senyumnya hilang. Lalu pelan sosok itu mulai mundur, masih ngelihatin Benny, sampai akhirnya hilang ke lorong gelap. Yang bikin Benny makin merinding, beberapa detik kemudian pintu kamar sebelah kebuka. Dan ada satu penghuni kos, mas-mas sekitar umur 30-an, keluar dari kamarnya pakai sarung. Sepertinya baru selesai tahajud. Ketika jalan melewati kamar Benny, dia ngeliat Benny, lalu cuma bilang pelan, "Mas, kenapa kok pintunya kebuka lebar?" Besok paginya, Benny langsung keluar dari kos itu, tanpa pamit, tanpa balik lagi. Dan selama beberapa minggu, dia masih susah tidur. Kalau waktu menunjukkan sekitar pukul 2 dini hari, badannya selalu gak nyaman. Kayak ada sesuatu yang bikin dia takut buat merem. Tapi ada satu hal yang terus kepikiran di kepala Benny. Malam itu, ketika sosok itu berdiri di depan pintu dan tiba-tiba mundur, waktu terdengar suara orang ngaji dari kamar sebelah, dia mulai sadar sesuatu. Entah kebetulan, entah enggak. Sejak kejadian itu, tanpa sadar, Benny mulai berubah. Yang awalnya jarang sholat, mulai belajar pelan-pelan. Kadang cuma duduk di musola, diam, dengar orang ngaji. Kadang ikut sholat walau masih bolong-bolong. Pelan-pelan, dia mulai belajar ngaji lagi, mulai berani masuk masjid, mulai merasa lebih tenang. Dan anehnya, semakin dia berubah, gangguan itu pelan-pelan hilang. Nggak ada lagi mimpi aneh, nggak ada lagi rasa dingin jam 2 pagi, nggak ada lagi perasaan kayak ada seseorang yang berdiri di luar pintu. Sampai hari ini, kata Benny, sudah bertahun-tahun berlalu dan sesuatu itu nggak pernah datang lagi. Tapi satu hal yang masih dia ingat sampai sekarang, kadang hal paling menyeramkan dalam hidup justru jadi alasan seseorang berubah. Bukan jadi lebih takut, tapi jadi lebih dekat dengan Tuhannya. Karena mungkin tidak semua gangguan datang hanya untuk menakut-nakuti. Sebagian mungkin datang untuk mengingatkan. Gua Adam Arianda. Stay with me.